Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa bihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Dian Patria SMA dan Bapak M. Iman Taufik SME yang telah memaparkan materi sehingga saya dapat membuat video kesimpulan tentang apa saja yang saya dapatkan ketika menghadiri pembelajaran mata kuliah Ekonomi Mikrosyariah. Perkenalkan, nama saya Indianisa Putri, NIM 120160075 dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Ekonomi Mikrosyariah. Ilmu ekonomi berkembang dan bermula sejak tahun 1776 oleh Adam Smith. Ilmu ini belajar tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ada 4 macam kegiatan pokoknya. Yang pertama produksi, konsumen, distribusi, dan investasi. Kegiatan produksi meliputi sumber daya alam seperti tanah, sumber daya manusia seperti bangunan, alat, mesin, dan lain-lain, sumber daya manusia seperti tenaga kerja, dan sumber daya kemampuan, yaitu kemampuan dalam menciptakan barang dan jasa. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar adalah proses dalam meminta sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk barang atau jasa yang dibeli. Hukum permintaan sendiri berbunyi, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah permintaan akan semakin bertambah. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah permintaan akan berkurang. Faktor permintaan yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan rumah tangga, dan pendapatan rata-rata masyarakat. Citra rasa masyarakat, jumlah penduduk, ramalan mengenai kegiatan di masa depan. Penawaran adalah suatu kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan penjual. Hukum dari penawaran, apabila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Faktor dari penawaran yaitu biaya produksi dan teknologi yang digunakan, jumlah penjual, perkiraan di masa depan, dan kondisi alam. Dalam pandangan Islam, teori mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar ini sama dengan ekonomi konvensional. Akan tetapi di dalam Islam sendiri harus sesuai dengan aturan syariah yang telah ditetapkan. Lanjut ke elastisitas. Menurut para ahli, elastisitas ini adalah perubahan pada suatu variabel untuk mengetahui jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan variabel lain. Yang pertama ada elastisitas permintaan, adalah besarnya pengaruh persentase perubahan harga terhadap persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Jenis-jenis elastisitas permintaan, yang pertama ada permintaan elastisitas. Ketika harga berubah 10%, maka permintaan berubah lebih dari 10%. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada permintaan tidak elastis. Perubahan ini permintaan lebih dari kecil perubahan harga. Yang ketiga ada permintaan elastis uniter. Ketika harga berubah 10%, maka permintaan akan berubah 10% juga. Karena persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Yang keempat, permintaan tidak elastis sempurna. Berapa harga yang ditawarkan oleh penjual akan tetap dibeli oleh pembeli. Yang kelima ada permintaan elastis sempurna, di mana pada jenis ini pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli barang yang ada di pasar. Yang kedua, elastisitas penawaran. Besarnya pengaruh persentase perubahan terhadap persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama ada penawaran elastis. Ini terjadi ketika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Yang kedua ada penawaran tidak elastis.
terjadi ketika koefisien elastis penambahan kurang dari 1. Yang ketiga ada penawaran elastis uniter. Ini terjadi apabila perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. Yang keempat ada penawaran tidak elastis sempurna, dan yang terakhir ada penawaran elastis sempurna. Lanjut ke teori perilaku individu. Teori perilaku individu adalah fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku individu ini pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalaman. Ada 4 tingkatan variabel individual. Yang pertama karakteristik biologis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Teori produksi. Teori produksi adalah studi tentang proses ekonomi mengelola faktor produksi dan menjadikan hasil produksi ini untuk menciptakan barang dan jasa. Sistem produksi ini terbagi dari beberapa bagian, seperti modal, sumber energi, tanah, bahan baku, tenaga kerja, informasi, kemampuan kewirausahaan, dan teknologi. Faktor-faktor produksi, tanah atau lahan, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Fungsi dari produksi sendiri untuk persamaan yang menunjukkan jumlah maksimal hasil output yang dihasilkan dengan kombinasi masukan input tertentu. Pentingnya fungsi produksi dalam teori produksi ini adalah dapat diketahui dari hubungannya antara faktor produksi dengan hasil produksi tujuannya, yaitu sebagai pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat, menentukan kebutuhan masyarakat, persediaan terhadap kemungkinan, persediaan bagi generasi mendatang, dan sebagai pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan yang paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Tidak ada kekuasaan di pasar. Harga yang ada ditetapkan di pasar cenderung stabil, sedangkan kekurangannya minim pada produk, karena barang yang dijual hampir sama. Ciri-cirinya banyak pembeli dalam pasar penjual, dan pembeli tidak mampu menentukan harga penjual, atau perusahaan dapat dengan mudah masuk keluar pasar. Setiap produsen menghasilkan barang yang sama. Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Lanjut ke pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pasar ini dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang. Barang yang dihasilkan berbeda-beda. Dengan substansi antara barang yang tinggi, faktor terbentuknya pasar monopolistik ini yang pertama, ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan sempurna maupun monopoli. Sumber daya alam yang berlimpah menyebabkan produsen memproduksi barang serupa. Barang yang diproduksi serupa itu memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Ada karakteristik pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, efisiensi dan diferensiasi produk, perkembangan teknologi dan inovasi, persaingan bukan harga, promosi penjualan melalui iklan dan distribusi pendapatan. Ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik ini terdapat banyak penjual barang yang bersifat berbeda. Perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, relatif mudah untuk masuk ke dalam pasar, dan sangat aktifnya persaingan promosi penjualan. Dan yang terakhir ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Ciri-cirinya terdapat ketika pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual produk yang dijual. Produk yang dijual pun bersifat homogen, bisa juga berbeda. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Harganya relatif sama. Bentuk dari pasar oligopoli ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada oligopoli ketat dan yang kedua ada oligopoli longgar. Kelebihannya memberi kebebasan memilih bagi pembeli, mampu melakukan penelitian dan pengembangan, dan kekurangannya yaitu memberi kebebasan memilih bagi pembeli, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa juga menimbulkan inflasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.